Ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama Allah pertemukan berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam semoga Allah tetap dibahaskan kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan sebaik-baik kita selaku umatnya. Sebelumnya kami dari panitia Daurah Bersanad mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta semuanya. Yang pertama, qadarullah memang tidak kita rencanakan, jadi terjadi begitu saja. Ya, pertama untuk buku hard copy-nya ini seharusnya sudah ada. Ya, ternyata ketika kita ke percetakannya bermasalah. Masya Allah ini, jadi memang semuanya ada sedikit kendala. Ya, insya Allah pertemuan dijanjikan pertemuan sesi kedua setelah insya Allah sudah ada. Ya, jadi kita pertama mohon maaf, ternyata ada kendala yang tidak bisa kita ya terjadi begitu saja, mohon maaf sebesar-besarnya. Terus yang kedua, nanti kita sudah sementara pakai file ini saja yang sudah di-share di grup. Jadi sementara di HP dulu. Insyaallah setelah asar semoga sudah ada, nanti langsung kita bagikan. Jadi udah lewat kita. Terus yang kedua, ini kita ada 5 pertemuan ya, insyaallah 5 pertemuan. 4 pertemuan ini tentang materi. Nah, pertemuan terakhir itu ujian dan penilaian sanad. Jadi ketika selesai materi yang keempat, ini nanti kita bagi jadwal bagi yang ingin ujian sanad. Dalam artian ingin mendapatkan sanad matan hufaz akal. Jadi kami himbau kepada peserta semuanya untuk atau agar dapat menghafal matan dari bait pertama sampai bait yang ke-61. Ya, setelah ini materi selesai, tentunya tidak hanya menghafal tapi juga memahami materi-materinya. Karena ketika ujian matan ini, insya Allah setoran dan ujian. Nah, ujiannya ada lisan dan tulis mungkin insya Allah ya. Jadi kita info lagi di grup setelah ya, nanti insya Allah saya sampaikan di grup seperti itu. Terus yang kedua, ini bagi para peserta yang mengikuti kelas khusus atau mentor, insya Allah nanti akan dimasukkan ke grup setelah acara pertemuan pertama ya. Jadi insya Allah ada mentor-mentornya yang insya Allah juga mentornya sudah mendapatkan sanad terlebih dahulu ya, insya Allah dari alumni Pondok Pesantren Al-Bidayah Thalib. Nah, ini tugas mentor itu apa? Mungkin ada yang bingung. Mentor ini tugasnya adalah pertama menuntun peserta untuk hafalan hafal. Jadi insya Allah untuk mentor yang ikut jaringan mentor ini dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Kamis ini setoran matan hufaz hafal. Hari Jumat murojaah. Plus nanti untuk semuanya juga insya Allah kita ada fasilitas murojaah bersama. Jadi setiap hari Jumat nanti siapa yang berminat bagi peserta nanti bisa mengikuti murojaah atau setoran hafalan semuanya di hari Jumat. Tentunya terwaktu terserah ataupun waktu longgarnya para peserta semuanya. Jadi kita fasilitasi bagi yang ingin mendapatkan sanad, kita pertama untuk yang khusus mentor yang ikut program mentor dari Senin sampai Kamis ini setoran dengan mentornya. Hari Jumat ini murojaah plus nanti ada setiap pertemuan untuk mentor itu ada kuisnya. Jadi dituntun terus sampai benar-benar hafal dan paham. Bagi peserta yang umum, misalnya setiap hari Jumat ada setoran matan hufaz hafal lewat online. Tapi kalau misalkan dekat, bisa datang ke sini, insya Allah kita bisa terima setoran. Dan tentunya yang menerima surat ini adalah yang sudah dapat sanad juga. Jadi insya Allah bisa menuntun para peserta semua, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua. Nah, terus selanjutnya insya Allah juga ya kita memberikan pertama tadi ada quiz atau yang ada juga nanti latihan sebelum ujian sanad. Jadi kita insya Allah memfasilitasi pada para peserta agar bisa mendapatkan sanad semuanya. Dan tentunya
untuk peserta yang ingin mendapat sanad wajib mengikuti sampai selesai. Ya, dalam artian tidak boleh yang minimal kehadiran 70 atau ya 75%. Kalau ternyata hafal, ternyata hadirnya cuma 2 kali pertemuan, ini mohon maaf nanti agak sedikit tanda kutip catatan di situ. Jadi harus hadir setiap pertemuan ini. Itu yang perlu kita sampaikan. Secara nanti detailnya bagi yang ikut program mentor akan dimasukkan ke dalam grup dan akan dijelaskan teknis-teknisnya seperti itu. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya akan langsung pemaparan oleh Kiai kita, beliau Kiai Haji Ahmad Fauzan Al-Hafidh. Dan pertama yang tadi kita ulangi lagi, mohon maaf untuk buku pegangan belum ada. Ya, dan insya Allah kalau ada langsung kita bagikan. Monggo kepada beliau Kiai Haji Ahmad Fauzan Al-Hafidh, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Kita kali ini untuk sama belajar sebuah kitab kitab yang sangat populer kalangan Al-Quran, kitab yang sangat populer kalangan. Lantaran apa? Lantaran kitab ini dijadikan oleh ulama-ulama kita untuk menjadi syarat minimal bagi ahli Quran. Syarat minimal untuk mendapatkan sanad. Kita tahu bahwa seorang yang mendapatkan sanad ya orang mau mengajarkan tentu dia menguasai ulumul hadis. Nah, maka kita mendapat sebagian ulama kita mensyaratkan untuk terima ijazah ya, sanad riwayat. Ketika ya kita tahu untuk riwayat negeri-negeri yang lain di barat, di wilayah barat Mesir ya, sebagian ke Sudan, Eritrea, Ethiopia, Mauritania, Libya, Tunis, Maroko. Ya. Ini mereka lebih familiar sebagian ya, lebih familiar dengan riwayat Warsh dari Imam Nafi. Namun di negeri kita ini riwayat Imam Hafiz lebih familiar ya.
dari Imam Asim. Nah, ketika seseorang mau menerima sanad riwayat, ya, riwayat bacaan Al-Quran itu untuk diajarkan, itu ulama-ulama kita sebagian mensyaratkan harus hafal matan Jazariyah, ya, karangan Al-Imam Ibnu Jazari. Nah, sebagian lagi cukup matan Tuhfatul, menguasai kitab Tuhfatul. Ini lebih ringan, cuma 61 bait, ya, cuma 61 bait. Maka lebih mudah bagi kita, ya, lebih mudah bagi kita. Dan kita tahu riwayat Imam Hafiz an Imam Asim, ya, ini ada dua jalur, Thariq Syatibiyah dan Thariq Thaibatin Nasr. Thariq Syatibiyah itu mengacu kepada karangannya Imam Syatibiyah, ya. Yang kedua Thariq itu jalur, ya, Ibnu Jazari, ya, mengacu pada kitab beliau Thaibatin Nasr. Jadi qiraah kita kenal dengan Al-Qur'an As-Sab'ah, ya, itu adalah karena, ya, lebih populer, ya, setelah di awal di abad kedua itu Al-Imam Ibnu Mujahid mengarang sebuah kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat yang tersebar, yang mutawatir di tengah-tengah masyarakat, ada qiraah sab'ah. Ya, kita terkenal qiraah sab'ah, maksudnya qiraatus sab'ah, jadi qiraatus sab'ah, al-qur'an as-sab'ah. Kalau al-qiraat as-sab'ah, ya, dalam mana, ya. Kemudian Imam Asy-Syatibi mengarang kitab Asy-Syatibiyah. Ini tidak saya hadirkan kitabnya, ya, kitabnya ada di rumah. Mengarang kitab yang dinazamkan, ya, dinazamkan beliau, dan lamiyah akhirnya itu lamiyah, yakni baitnya yang terakhir mim semua, ya, agak susah dihafalkan. Kemudian Imam Ibnu Jazari menyempurnakan. Ternyata riwayat yang mutawatirah, itu riwayat Al-Quran yang sah untuk sholat, itu bukan hanya 7 tetapi 10. Al-Imam Ibnu Jazari menyempurnakan 3, ya, di dalam kitab jumlahnya. Nah, di samping itu beliau mengarang Muqaddimah Al-Jazariyah itu, ya, matan Jazariyah, yang kita mengenal kemudian menjadi Thariq Ibnu Jazari, ya. Nah, dari matan Al-Jazariyah itu kemudian di ahkam-ahkamnya, ya, nanti kita mengenal itu diringkas, ya, lebih ringkas dengan munculnya kitab Tuhfatul Atfal. Maka kitab Tuhfatul Atfal ini mengikuti Thariq Ibnu Jazari, ya. Ringkasan atau lebih, jadi hal yang tidak dianggap tidak harus diketahui, tidak dicantumkan di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Nah, karena itu kitab Tuhfatul Atfal ini menjadi kitab yang dijadikan oleh ulama kita menjadi kitab untuk standar bagi orang yang mau menerima sanad Al-Quran. Alhamdulillah, kenapa begitu penting ini kita ketahui bersama, ya, agar kita ini mengetahui nanti, karena ahkam hukum-hukum yang ada di kitab tajwid ini, karena ini Thariq Thaibatin Nasr, ya. Maka sementara
Al-Quran yang tersebar di tengah-tengah kita itu memakai Thoriq Syatibiyah. Nanti bedanya apa? Nanti kita akan mengenal ketika kita ngaji kitab Tuhfatul Atfal seperti itu. Sehingga apa yang nanti kalau ada pertanyaan, kenapa sebagian syekh ketika membaca mat mufassir ya, kok hanya 2 halaman ya, misalnya Syekh Suraim, Syekh Sudes ya. Sementara Syekh Qudhaifi atau yang lain ya, kok membacanya panjang, mat mufassir 4 halaman ya, seperti itu. Ini sebenarnya bagaimana? Itu nanti jawabannya nanti ketika kita mengkaji kitab Tuhfatul Atfal, insyaallah nanti akan kita jelaskan. Sehingga seorang ustadz itu benar-benar menguasai ulum tajwid ya, dan layak untuk kita ambil riwayatnya. Ikhwati fillah, saya berharap juga panitia itu nanti menyediakan lembar tajwid tartili ya. Kami telah menyusun lembar tajwid tartili, di mana lembar tajwid tartili itu isinya adalah ringkasan dari Tuhfatul Atfal plus sebagian dari matan Al-Jazariyah ya. Dengan seperti itu ya, kita berharap nanti panitia untuk disediakan pula lembar tajwid, sehingga ketika kita membaca Tuhfatul Atfal sambil lihat, oh ada gambaran secara global, sehingga pemahaman kita terhadap ulum tajwid itu mudah ya. Oleh karena itu ini pembukaan ya, sekaligus sambil menunggu matan Tuhfatul Atfal itu jadi ya, kita memberikan pengantar ya, betapa pentingnya kitab ahamiyatu hadzal kitab ya, pentingnya kitab Tuhfatul Atfal bagi mereka yang kepingin secara intens mempelajari Al-Qur'anul Karim, ulumul Qur'anil. Kenapa seperti itu? Karena ini bagian dari kecintaan kita ya, kepada Al-Qur'anul ya. Kenapa seperti itu? Ya kita tidak kepingin jadi orang awam ya, tidak kepingin jadi orang. Kalau kepingin jadi orang, nggak perlu ngaji kitab Tuhfatul Atfal. Wong jadi orang awam. Orang awam itu yang penting bisa baca, sekedar bisa baca, salah sedikit, tidak dosa tidak. Ya, salah sedikit baca Al-Quran dosa tidak dosa tidak. Ya. Jadi kalau kita ngajar Al-Quran misalnya panjangnya kurang panjang sedikit, bingungnya kurang sedikit gimana, atau maksudnya kurang bagus, dosa apa enggak? Jawabannya tidak dosa. Ya, bacanya tidak lancar, dosa nopo mboten tidak dosa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mangkor Al-Quran wa yatata'tau fi bahwa syak falahu ajrun. Barang siapa membaca Al-Quran ya, mangkor Al-Quran wa yatata'tau fi, dan dia tergagap-gagap di dalam membaca bahwa syak, dan Al-Quran ini terasa berat bagi dirinya. Mau membaca Al-Quran tetapi kesulitan membaca Al-Quran, tapi sekalipun kesulitan masih mau baca Al-Quran, tergagap-gagap tidak lancar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi falahu ajrun, baginya 2 pahala ya. Oleh karena itu kita ucapkan selamat ya, saya ucapkan selamat bagi yang masih kesulitan baca Al-Quran ya, tetapi masih mau membaca Al-Quran, saya ucapkan selamat ya, karena mendapatkan dua pahala. 2 pahala. Yang pertama pahala mau membaca Al-Quran, yang kedua pahala kesulitan. Setiap kesulitan itu ada pahala.
Rasulullah SAW menyatakan, ajruki ya Aisyah ala qadri ta'aduki. Pahalamu wahai Aisyah sesuai dengan jerih payahmu. Oleh karena itu, ini kita sama-sama hadir di majelis ini. Ada yang jauh. Ini yang paling jauh dari mana? Ini panitia yang paling jauh dari mana? Mungkin ada yang dari Purwokerto atau dari Cilacap ya, ada dari Banjar ya. Kalau yang jauh dari Lombok ya, yang jauh pahalanya insya Allah lebih banyak. Nah, seperti itu ya, karena meninggalkan keluarga sekian lama ya, dan, ya tidak, apalagi kalau hujan ya, maka kita bertekad 5 kali pertemuan insya Allah akan hadir ya, insya Allah kita akan hadir. Karena apa? Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya beda. Wah, enak yang dekat ya, enak datangnya, pahalanya beda. Oh ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi mereka yang mahir membaca Al-Quran ya, bagi mereka yang bersumpah dengan Al-Quran ya, ini bersumpah itu menjadikan Al-Quran sebagai sahibnya, sebagai apa? Teman hidupnya. Nah, dia rajin membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran ya, merenungkan Al-Quran dan seterusnya ya, menunaikan apa? Wajibahu nahwal Quran ya, maka dia mendapatkan apresiasi lebih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, awal hadis tadi bunyi al-mahir bil Quran, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil. Orang yang mahir di dalam Al-Quran ini ma'as safaratil kiramil barroh, beserta as-safarah. As-safarah itu malaikat yang mencatat wahyu ya. Al-kiram yang mulia, al-bararah yang taat, yang patuh, baik patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajatnya Ahlul Quran, derajatnya orang yang mahir ya, membaca Al-Quran ya, yang mengamalkan Al-Quran tentu ya, itu syaratnya mengamalkan Al-Quran. Ini adalah orang yang derajatnya, levelnya disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan as-safaratil kiramil, malaikat-malaikat yang mencatat wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi ya, para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan wahyu itu ya, mereka wahyu-wahyu itu dicatat oleh as-safaratil kiramil. Oleh karena itu, ini derajat ini di dunia apa di akhirat? Sebagian ulama mengatakan di dunia dimuliakan oleh Allah sebagaimana malaikat. Di akhirat ya juga seperti itu. Yakni di surga derajatnya dibersamakan dengan apa? As-safaratil kiramil. Ikhwatillah. Oleh karena itu, ini tentu menjadi idaman bagi kita semua, menjadi impian bagi kita semua ya, bahwa kita tidak kepingin hidup sekali di dunia ini menjadi orang awam. Sekalipun kita tahu ya, orang awam pun pahalanya juga banyak ya. Jangan sampai kemudian ketika kita ngajar Al-Quran, anak-anak baru belajar itu salah langsung dosa. Nah, nanti besok nggak mau berangkat lagi, mau belajar ngaji di ini dosa ya, kita ketahui dosa. Nah, kan di dalam Ibnu Jazari ya, di dalam matan Jazari ada wal akhdhu bin tasbidi hakmun lazimu malam yujawidil qur'ana ahimu. Wal akhdhu bin tajwidi, mengambil tajwid ya, hakun lazim adalah wajib ya,
merupakan sesuatu yang harus. Malam jauhil Quran, artinya orang yang tidak mentajwidkan Al-Quran, membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, maka dia berdosa. Ya, orang modern ini, dosa ini gimana? Ya. Nah, kita melihat syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Dosa di sini beda, istilah dosa bi ulumit tajwid beda dengan ism, ya, bil fiqh, ya. Ini jadi beda seperti itu, ya. Beda ini ya tidak sama, ya. Jadi dosanya ini ya ya tidak seperti yang ma'is salaha alaihi al-fuqaha. Oleh karena itu ketika kita menjumpai anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita yang membaca salah, maka jangan kemudian kita dengan kasar, ya, dengan keras, ya, kita menegur, jangan sampai, ya. Terlebih setelah kita ngaji Tuhfatul Atfal, wajibah rampung Tuhfatul Atfal, mendapatkan sanad dari Tuhfatul Atfal, kemudian lihat orang salah, saya sudah dapat sanad Tuhfatul Atfal, mau nggak kamu saya tegur? Ya, ini salah ini, jangan coba-coba, ya. Kan seperti itu, ya. Kita di sini niat kita, mari kita lurus, ya. Kita luruskan niat kita untuk belajar Al-Quranul, ya, min ulumil Quranil, ya. Kita belajar ulumil tajwid ini untuk kita jadikan sarana takorup kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga Allah mudahkan kita semua untuk memahami kitab Tuhfatul Atfal ini, sehingga apa yang kita harapkan untuk menyambungkan ruhiyah kita dengan ulama-ulama kita, ya, menyambungkan, ya, kita kan kepingin sekalipun barangkali susah, ya kan, tidak semua itu kemudian jadi mudah, ya kan, mudah untuk melafadzkan huruf Al-Quran dengan baik misalnya, ya. Kita sekalipun tidak termasuk golongan min ahlul Quran, ulama-ulama pilihan Allah, tapi kita berharap semoga kita kelak di akhirat dikumpulkan bersama mereka karena kecintaan kita kepada mereka, dan kita buktikan kecintaan kita terhadap ahlul Quran, orang-orang pilihan Allah itu dengan mempelajari kitab Tuhfatul Atfal. Maka kita luruskan niat kita, ya. Kita luruskan niat kita, ya. Semoga Allah memudahkan dan semoga Allah menerima upaya kita ini, jadi upaya kita, dan kita bisa memahami dengan baik dan kita bisa mempraktekkan apa yang kita akan pelajari ini dalam membaca Al-Quran. Ini tadi sudah dibaca bersama, ya? Sudah belum? Belum, ya? Harusnya tadi dari panitia membaca dari awal sampai akhir, ya. Mari, masih ada beberapa waktu, kita baca dari awal sampai akhir. Kita mau pakai lagu Timur Tengah apa lagu sini? Nah, kalau yang Timur Tengah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muraji rahmatil waquri Dauman Sulaiman wal Jamzuri Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa matala wa ba'du hadan nawmulil muridi innuni wal wududi samaitu bitul Al-Fadi Ansyaikhina bidhi Al-Kamali Ayyam Fa'atullaka Wal Qawla Minuni Taskun walid Ahkamu Fahudabdi. Ini lagu Timur Tengah.
Ya, kadang-kadang kita melihat kalau lagunya seperti ini pada ngantuk, sehingga kita pakai lagu yang apa, lagu setengah maras gitu ya. Jadi lagunya yang lagu apa namanya ya kemeringat gitu ya. Lagu kemeringat kan biasanya enggak. Lagu ini kemudian liar-liar ya bulu rahmatillah kebablasan. Gimana lagu yang satunya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Lagu yang populer di sini gimana? Ya bulu roji rahmatil wahuri dauman Sulaiman wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadan naqulil muridi binuni wat tanwini wal mududi sampai tuh ayam lakinnaha qismani qismut yudghama bihunna tadbiyat lima illa idza kana fi kilmatin fala tudka dunya summa silwanin tala wasani'in qalu bi ghairihu billahi warrah summa karidonna wasalitul lagu intai miman bihunna dan ma'alil fa'i rabi'un fa'u indal fa'wili minal hurufi wajibun lil fa'wili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi filmi hadal baiti qaddaman tuha sibdatana syasun pada sama dun tayyiban Zidfidu waqtu zalima wa hudna mimman tumanuna suttida wasami kullan harfalunatin bada bimu'in askontaji qoblan bija la'alimin layyinatin tidil hija ahkamuha salah satu limam tobat idham idharun faqat al-awwalul ifa'u indal ba'i wasami isyaqwiya lil qurra'i wasani idhamun siya'ata wasami idhaman saghirun yafata wasani zul if'alu fil baqiyya min ahrufin wasami syafiya wahdalata wa anta tapi liburbiha wa istihadi fa'ribi al-awani qabla ahrufi una ya qabla al-fidul tazam inhal jawab sakana in kita qabla kulli mulina kamu salah satu tadum wajal wujudu wal jawasu wal usul wajibun inja'an subhadaman bi'ilmatin pada bimutasil yu'ad
Matur wa qasulin kusil kulun bikir matin wa hadal mumpasil in arad sukunu ta'lamuna nasta'inu amdu al-nati wada badalka amanu wa imana uda Hasibun in sukunu kusila Wakban wila Lazimin ladaihim arba'a Fadilatin biyun wa hafiyun ma'a kilahuma Afabun taqalu Wahadihi arba'atun tufassalu Fa'in bikil matin sukunu nistama Ahafiyun Wahafiyun waqa Afimulaziyil urufi mujida Walmatu wastuhu Wahafiyun badan ilahuma Qalin uzlima Muhafahun Kulun ilahajun Oha Harfi awal Astua Utuduhu wa fitamadinin hasad Uruka akal nafas Fa'idudu wajhai wa tulu akhos Ambilu ila alif Amantuhu Tabi'iyan kulim Anahainam Dipawati Suhat Hayyin Zahirin Fatin Hasad Fayajma'ul Fawati Hal Arba'ah Asyar Suhairon Mangkotok Badas Tahar Watamadan Tabuli Hamdillahi Ala Tanahi Bilatanahi Tunas Badalidin Tuhan Tarihuhu Busraliman Yutinuha Tumba salatu wassalamu abada Ala khitami Anbiya'i Ahmada Wa kali wassahbi Wa kulli tahbi'i Wa kulli qari'in Wa kulli sami Alhamdulillah Insyaallah kita semua hafal insyaallah. Ikhwatillah ini kenapa kita betul-betul hafal familiar ya di pondok Al-Quran. Kenapa familiar? Ini bukan hanya di negeri kita, tetapi di seluruh dunia. Ini bukti bahwa kitab Tuhfatul Atfal itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka tentu kita semua ini berharap pula ya kita termasuk di antara mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran dengan baik ya. Ini di samping tadi pertama kita niatkan ya ikhlas karena Allah untuk mencapai ridho Allah, mendapatkan ridho Allah. Kita berharap ya, Allah berkenan untuk tentu mengangkat derajat kita ya, dikeluarkan diri kita dari golongan orang awam ya. Kita berharap seperti itu. Dan berikutnya kita belajar kitab tajwid ini ya, di samping bertujuan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya, maka kita niatkan kita belajar ini untuk kita ajarkan kepada orang lain, bukan untuk diri sendiri. Maka niatkan dari sekarang ini ya. Jadi saya sendiri juga meniatkan dan mendoakan ya, mendoakan semoga ilmu jenengan semua ini, ilmu antum semua ini bermanfaat ya. Sehingga Allah mudahkan kepada kita ya, kita semua untuk di samping memahami, mengamalkan dengan membaca Al-Quran ya, mengamalkan isi Al-Quran sekaligus kita mengajarkan kepada orang lain.
sehingga kita mendapatkan derajat al-khairiyah, ya. Nah, karena kita sering mendengar, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang sangat populer, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Maka tujuan kita untuk mempelajari Tuhfatul Atfal ini adalah ta'allumul Qur'an. Bagian apa? Dari ta'allumul Qur'an. Nah, wa'alamahnya bagaimana? Ya, kayaknya saya husnudzon lah ya. Husnudzon yang datang ke sini ini bukan orang awam ya. Kayaknya Tuhfatul Atfal kabupaten ya, ini Ustadz semua ini yang datang sini, Ustadz dan Ustadzah semua. Ya. Maka kita niatkan, ya, kita niatkan dan kita berharap kepada Allah agar kita mendapatkan al-khairiyah, ya, yang ada di dalam hadis tadi. Al-khairiyah itu apa? Sifat terbaik yang Allah berikan kepada mereka, ya, melalui lisan Rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kepada siapa? Mereka yang, ya, ta'allamal Quran wa'al, mempunyai sifat, dua sifat sekaligus, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul. Coba, ya, kita bayangkan semua ini, ya, dari lisan Rasulullah, ya, diberi sifat yang, ya, paling mulia, khairukum, itu orang yang paling mulia di antara kalian semua ini. Kalian semua ini. Siapa yang diajak ngomong Rasulullah? Para sahabat tentu, ya. Jadi para sahabat, ya, ini karena secara langsung yang diajak ngomong, ya. Jadi khairukum, sebaik-baik kalian, ashabi, ya ashabi, atau ya ma'syarul muslimin, ya. Jadi sebaik-baik kaum muslimin, kalau sebaik-baik kaum muslimin, ya luar biasa, derajat yang sangat mulia, sebaik-baik kaum muslimin, ya. Tapi yang diajak ngomong adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat itu adalah orang-orang yang pertama kali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka al-khairiyah, predikat al-khairiyah, sifat terbaik itu tidak serta-merta diberikan kepada mereka yang mempelajari dan mengajar Al-Quran, titik, tidak, tetapi ditambah dan yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka hadis yang punya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Maka para ulama pensyarah hadis ini mengatakan wa amila bihi, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka kita niatkan dari sekarang, tujuan kita belajar ilmu tajwid ini adalah dalam rangka untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Akan saya ajarkan kepada kaum muslimin dan saya bertekad untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Seperti itu. Dengan niat seperti ini kita berharap, ya, Allah akan mudahkan bagi kita semua, ya, untuk belajar ilmu tajwid dengan baik, ya, dengan niat yang besar. Maka yang namanya 61 bait itu sedikit, ya Pak, ya. Niki cuma 61 bait, cuma 61 bait. Sedikit apa? Sedikit, ya, sedikit. Insya Allah kita semua dengan niat yang kuat, dengan ya, harapan besar seperti itu, maka yang hanya 61 itu rasanya enteng, ya. Insya Allah dengan kita memahami apa yang ada di dalam kitab Tuhfatul Atfal ini,
menghafalnya semakin mudah. Ya, maka jangan sia-sia, ya, jangan kita sia-siakan kesempatan ini, jangan sampai ngantuk sehingga harfan-harfan, kalimatan-kalimatan kita akan membaca kitab Fathul Atfal dengan baik, kita pahami dengan baik, ya, kita ajarkan, kita amalkan, ya, dengan harapan itu tadi, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita dari apa? Dari golongan orang awam. Oh ya, semoga kita ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita termasuk ahlul Quran. Ya, siapa sih ahlul Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna lillahi fil ardi ahli. Sesungguhnya Allah di muka bumi ini punya keluarga. Kemudian ada sahabat, ya, sebagian sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah ini? Maka Rasul mengatakan, ahlul Quran, ahlullah wa khos. Ahlul Quran itu adalah ahlullahi, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khossatuh, dan orang-orang pilihan, orang-orang khusus, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita, ya, termasuk di antara mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan di dalam golongan keluarganya. Amin Allahumma amin. Ini sebagai pengantar, ya. Semoga bermanfaat buat kita semua, ya, bisa memberikan semangat buat kita untuk mempelajari kitab ini dengan baik. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya minta maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada laksana, ya. Kita jangan berlama-lama, ya, supaya dapat banyak seperti itu, ya. Dan kita berharap juga semoga panitia selesai, ya, sehingga di laksana nanti kita sudah ada fisiknya, ya, Fathul Atfal fisik, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.